Kemudian yang kelima ada metode DLP. Metode DLP ini juga metode secara kualitatif. Nah, teknik survei kepada warga yang terdampak pencemaran yang relatif homogen baik pendidikan, keahlian, dan pengalaman, serta masing-masing peserta mempunyai data yang cukup. Daftar pertanyaan dikirimkan beberapa kali kepada peserta. Pertama, kuesioner pertama pertanyaan umum, kuesioner kedua lebih khusus, kuesioner ketiga khusus. Ya, misalkan pertanyaan di kuesioner pertama itu berkaitan dengan masalah ya, pekerjaan ya, kemudian berapa lama tinggal ya, kemudian berapa lama mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi air ya. Kuesioner kedua lebih khusus lagi. Ya, misalkan makanan tertentu. Ya, makanan yang berasal dari danau ya, atau makanan yang berasal ikan yang berasal dari ya Teluk Minamata misalnya. Kuesioner ketiga khusus lagi ya, lebih khusus ya, lebih khusus. Kalau tadi ikannya, yang ketiga ini mungkin pertanyaan lebih ke berapa kali mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Minamata. Nah, itu udah khusus. Konsensus peserta dapat dipercepat dengan pengambilan suara dan juga diperlukan kecermatan dan kesabaran pihak pemberi kuesioner. Ya, karena ada beberapa peserta yang tidak suka dengan pertanyaan berkali-kali ya. Kemudian yang keenam, metode diskusi atau brainstorming. Nah, di sini tentu ada pemimpin. Pemimpin diskusi adalah fasilitator. Fasilitator itu harus menguasai masalah. Kemudian peserta diskusi ditantang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya, tetapi menghindari saling kritik. Peserta memiliki keahlian atau kemampuan dan pengalaman yang relatif sama. Waktu efektif untuk melakukan brainstorming ini adalah 1 jam dan peserta maksimal 10 sampai 12 orang. Kemudian yang terakhir, metode brainwriting. Di sini peserta 6 sampai 8 orang dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang relatif sama atau setara. Kemudian ada pimpinan diskusi mengajukan masalah di secari kertas dan diletakkan di atas meja. Semua peserta membaca masalah tersebut ya, kemudian menuliskan pendapatnya pada kertas-kertas yang ada. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai lengkap. Kemudian kertas-kertas dibagikan lagi, kemudian peserta menambah atau mengurangi pendapatnya. Semua pendapat ditulis di kertas atau di papan tulis, kemudian didiskusikan untuk dicari pendapat yang terbanyak. Jadi dari kertas yang sudah kita sebar tadi, kita lihat ya jawaban dari peserta, mana yang kira-kira hampir mirip ya jawabannya, dan kita hitung berapa yang paling banyak. Jawaban yang hampir sama atau sama.